Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Anggriani, NPM 2408260004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari materi blok kardio. Saya mengambil judul dengan judul SVT atau supraventrikular takikardi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari awal, yaitu pertama dari definisinya sendiri. Jadi itu adalah sekelompok kelainan irama jantung cepat yang berasal dari atrium atau nodus AV. Nah, untuk EKG-nya sendiri, dia itu nanti dia seperti brown kompleks takikardi, QRS kurang dari 120 ms, reguler, dan frekuensinya 150 sampai 250 bpm. Nah, untuk etiologi dan klasifikasinya ada di AVNRT atau atrioventricular rhythm tachycardy, yaitu ada 60-70% dari kasus. Kemudian ada jalur di nodu AV, kemudian ada AVRT yaitu atrioventricular takikardi, itu melibatkan jalur tambahan seperti ada aksesoris, pathway, contohnya WPW. Nah, kemudian pada AT atau atrial takikardi, yaitu fokus pada ektopi di luar nodus SA di atrium. Kemudian ada FJRT yaitu junction ectopic takikardi. Kemudian kita masuk pada faktor resikonya. Nah, untuk faktor resikonya dia ada konsumsi kafein, alkohol, dan nikotin yang berlebih. Kemudian ada penggunaan obat-obatan seperti stimulun, digoxi, dan juga toksik. Kemudian mengalami stres emosional atau kelainan fisik yang berat. Kemudian dia memiliki riwayat kelainan atau pada struktur jantung atau penyakit jantung bawaan. Kemudian dia bisa jadi faktor genetik atau usia, kemudian kehamilan, dan gangguan elektrolit, misalnya hipokemia. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu ada gejala utama dan juga penyerta. Nah, untuk gejala utamanya itu palpitasi tiba-tiba, yaitu sudden onset and termination. Kemudian pada gejala penyerta itu seperti nyeri dada, sesak, pusing, kecemasan. Pada kasus berat, dianya itu sinkop atau shock kardiogenik. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya di sini ada yang umum. Nah, untuk pemeriksaan umumnya dia tuh seperti cemas dan distress ringan hingga berat. Kemudian pada tanda vitalnya nanti akan meningkat nadi lebih dari 150, kemudian TD-nya itu bisa normal, dapat turun atau hipotensi jika tidak stabil. Nah, untuk inspeksi dan palpasinya itu dia pulsasi jugularisnya cepat, denyut kuat pada dinding dada, dan auskultasi bunyi jantung akan lebih cepat reguler umpamanya pada murmur yang baru. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini kita akan menggunakan EKG 12 lead. Nah, dia tuh utama untuk melihat bentuk takikardinya, lebar QRS-nya, gelombang P, kemudian tanda preeklipsnya. Kemudian ekografi untuk melihat nilai struktur jantung, fungsi ventrikel untuk menyingkirkan penyakit jantung struktural. Kemudian ada tes laboratorium seperti elektrolit, troponin, dan fungsi tiroid. Dan kemudian kita juga ada health monitoring untuk keluhan berdebar yang hilang timbul dan tidak terekam pada EKG saat istirahat. Nah, untuk tata laksananya sendiri ada dari penilaian hemodinamik, pasiennya tidak stabil, dan pasien yang stabil dalam keadaan akut dan juga jangka panjang. Nah, pertama untuk penilaian hemodinamiknya tuh tentukan stabil atau tidaknya. Kemudian pasiennya kalau pasien tidak stabil maka akan digunakan kardioelektrik transinkronisasi. Kemudian jika pasiennya stabil maka itu akan kita berikan contohnya modifikasi valsalva manuver. Kemudian untuk terapi obatnya ada adenosin, IV bolus cepat, kemudian alternatif yaitu beta blocker atau calcium channel blocker hidrohidropiridin. Nah, untuk jangka panjangnya itu dia bisa menggunakan kateter aplas yaitu kateter ablation, tindakan invasi dengan tingkat keberhasilan tinggi untuk asimilasi jalur aritmia terfokus ektopi pada permanen. Nah, untuk komplikasinya sendiri dia itu ada banyak, salah satunya itu dari kardiopati akibat takikardi, yaitu gagal jantung akibat laju jantung yang cepat dan itu dia berlangsung lama. Kemudian ada hipotensi atau shock kardiogenik, sinkops, penurunan kesadaran, dan juga ischemic myocard
atau angin, yaitu keseimbangan suplai dari kebutuhan oksigen di miokard. Baik, di sini saya akan menyertakan referensi yang saya ambil di bagian bawah. Ada 5 referensi. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.